Saya yakin dan percaya kita sebagai anak-anak Tuhan selalu hidupnya dicukupkan oleh Tuhan, karena memang hidup yang dicukupkan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang, terutama para pebisnis atau pengusaha, yang tidak tertarik kalau mendengar atau membaca kata yang secukupnya. Pasti namanya pembisnis atau pengusaha, mana mau dia mendapatkan yang secukupnya. Bahkan para pebisnis atau para pengusaha, bagaimana caranya dengan mengeluarkan uang yang sedikit tetapi bisa mendapatkan keuntungan atau hasil yang sebanyak-banyaknya atau yang sebesar-besarnya. Dan orang biasanya lebih tertarik dan antusias kalau mendengar atau membaca kata sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau yang berhubungan dengan yang namanya harta benda. Padahal kata yang secukupnya ini mempunyai banyak arti dan makna kebaikan bagi kehidupan umat manusia. Itulah sebabnya Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Coba kita baca Matius 6 mengenai doa Bapa kami ini. Kita baca bersama-sama ya. Doa Bapa kami ini ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13. Ayat 9 sampai dengan ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, karena itu berdoalah demikian. Ini kita pasti sudah hafal semua nih doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, pada siang hari ini khususnya saya mau membahas firman Tuhan di dalam doa Bapa kami ini mengenai berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu terdapat di dalam ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Doa Bapa kami bukanlah tuntunan berdoa secara sempit, melainkan tuntunan kehidupan yang tidak mudah untuk dikenakan di dalam kehidupan kita ini. Doa Bapa kami adalah tuntunan jalan hidup atau gaya hidup dan pola berpikir untuk manusia. Walaupun ternyata kalimat-kalimat dalam doa Bapa kami itu bertentangan dengan naluri kedagingan kita. Bagaimana bisa mungkin kita mengampuni orang atau minta ampun kepada Bapa kalau kita tidak mengampuni orang? Bagaimana mungkin kita sebagai manusia yang banyak kebutuhan di dalam dunia ini, sandang dan pangan, papan, bisa berkata kepada Tuhan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Dan jangan lupa, di situ ada kata-kata pada hari ini. Doa Bapa kami ini bertentangan dengan pola hidup manusia di sekitar kita dan bertentangan dengan cara hidup yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Ada nggak di antara kita yang pada hari ini di sini kalau mempunyai anak nanti, anaknya itu hidupnya yang secukupnya? Pasti cita-cita daripada orang tua agar anak kita itu berhasil menjadi orang yang kaya raya sehingga hidupnya apa yang diingininya dapat dicapainya. Itu cita-cita dari orang tua yang menurut hukum dunia adalah kewajaran hidup. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mempelajari gaya hidup anak-anak Tuhan. Dan di dalam doa Bapa kamilah tuntunan kehidupan untuk semua anak-anak Tuhan. Doa Bapa kami ini adalah doa yang sangat luar biasa. Diawali dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu ungkapan isi hati anak-anak yang mengenal Tuhannya. Seperti Yesus mengenal Allahnya, Bapanya di surga. Makanya dia mengajarkan doa Bapa kami ini untuk saudara dan saya. Doa Bapa kami ini bertentangan dengan keinginan hati kita. Hati kita ini maunya hidup kita makmur, diberkati oleh Tuhan, mempunyai rumah yang mewah, mempunyai mobil yang mewah. Kita menginginkan semuanya serba wah. Tetapi di dalam doa Bapa kami ini, kita diajarkan oleh Tuhan, berikanlah kami pada hari ini, pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Luar biasa kan? Memang ajaran Yesus itu bertentangan
bertentangan dengan ajaran dunia. Padahal, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ajaran Yesus Kristus Tuhan kita itu adalah ajaran keselamatan bagi saudara dan saya untuk kita bisa bersama-sama dengannya ke langit yang baru dan bumi yang baru. Kalimat berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya berarti ada dua hal yang mau diajarkan oleh Tuhan, yaitu yang pertama, agar kita tidak khawatir akan hari esok. Yang pertama, saya tekankan sekali lagi, agar kita tidak khawatir akan hari esok. Ada banyak orang, mungkin termasuk saya, pada saat ini masih khawatir tentang kehidupan saya, tentang hari esok saya. Itu lumrah, itu sifat naluri manusia. Tetapi Tuhan mengatakan di pelajaran yang pertama ini, dari kata-kata berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya, itu berarti kita tidak boleh khawatir akan hidup kita pada hari esok. Itu yang pertama. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, agar kita tidak menjadi serakah. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu mengajarkan kepada kita supaya kita hidup tidak serakah. Implikasi dari kedua hal yang saya katakan ini tadi sangatlah luas. Yang pertama, jangan khawatir. Kata secukupnya mengingatkan kita akan firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 34. Saya bacakan ya, Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Ini sabda siapa? Sabda Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang mengatakan ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada banyak orang kesusahan berhari-hari, kesusahan yang lalu-lalu masih dibawa sampai pada saat ini. Belum lagi ditambah kesusahan-kesusahan yang hari ini, sehingga akhirnya kesusahan-kesusahan itu menjadi numpuk di dalam diri seseorang dan mengakibatkan orang tersebut stres. Ya. Orang tersebut mengambil langkah-langkah yang tidak berkenan di mata Tuhan. Bagaimana mungkin seorang ibu di Nias, ya bapaknya marga siapa tuh Lahu siapa gitu ya, itu istrinya membunuh ketiga anaknya. Itu diakibatkan apa? Diakibatkan stres menjalani kehidupan ini. Mungkin hidupnya susah terus. Itulah sebabnya, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
kita sebagai orang percaya, kita memerlukan firman Tuhan. Kita memerlukan bersekutu datang ke gereja seperti ini bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan hati kita. Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apalagi di dunia yang sekarang ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Kalau hidup kita bawa stres terus, takut terus, ya, terhantui dengan COVID-19, pasti ujung-ujungnya kita akan stres. Padahal di situ sudah dikasih penangkalnya untuk menghadapi COVID-19, yaitu apa? Di antara lainnya 3M itu. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu kunci yang diakui oleh seluruh dunia untuk menangkal atau melawan COVID-19. Kalau kita tertib dalam hidup kita di masa pandemi ini, melakukan 3 langkah itu, walau alam, saya yakin Bapak, Ibu, dan saya tidak akan terkena COVID-19. Apalagi ada Tuhan yang kita sembah, yang selalu menjaga langkah hidup saudara dan saya. Sekarang kalau kita terkena COVID-19, kita tidak melakukan langkah 3M itu salah siapa? Salah Tuhan ya? Kok saya anak-anak Tuhan kok nggak dijaga oleh Tuhan ya? Padahal Tuhan bilang, Tom, nak, ya, you kan sudah dengar itu, 3M itu, ya, masa saya mesti jagain kamu juga sih? Kamu kan saya berikan pikiran, perasaan, dan kehendak dalam hidup ini. Lakukanlah itu. Ya, uruskan menjagai kamu masalah COVID ini, itu urusan sepele. Kamu sendiri juga bisa menjaga dirimu agar tidak tertular dengan COVID-19. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang, jangan lupa, pasti mempunyai kesusahan. Orang yang mempunyai banyak harta maupun orang yang tidak mempunyai banyak harta atau sedikit hartanya, pasti mempunyai kesusahan. Percaya nggak? Jangan dikira orang yang banyak duit, yang banyak hartanya, hidupnya happy-happy saja. Pasti dia juga mempunyai kesusahan. Nanti deh, ya, kalau Bapak Ibu sekalian diberikan kekayaan, diberikan harta yang banyak, kita baru bisa merasakan, oh iya, nggak banyak harta sama nggak banyak harta, kesusahan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Ya, misalnya, yang tadinya suami istri hidupnya biasa-biasa saja, nggak banyak harta, tiba-tiba diberkati oleh Tuhan. Suaminya mulai lirik kanan, lirik kiri. Ya, jalan-jalan ke mall, lihat-lihat. Istri gue nih lagi ngeliatin gue nggak nih? Karena ada cewek yang aduhai, semohai. Ya, bodinya selangit kayak gitar Spanyol. Ya. Mulai itu timbul, ya, nafsu duniawi manusia. Ya kalau kita kere mana bisa kita lirik kanan lirik kiri. Senjatanya nggak punya. Punya senjata tapi nggak punya pelor. Iya kan? Kalau kita sudah punya pelor, sudah punya peluru, waduh, coba deh buktiin deh. Ya. Masihkah kita setia
mengikuti perintah dan peraturan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Jangan-jangan kalau kita diberkati oleh Tuhan, hari Minggu tidak ada waktu untuk ke gereja. Karena dari Senin sampai Sabtu saya kerja terus. Hari Minggu saya untuk happy-happy. Karena apa? Happy-happy itu memerlukan uang. Memerlukan dana. Iyalah, kalau kita nggak punya uang, nggak punya dana, mendingan ke gereja lah. Ya, jadi gereja itu sebagai ban serep, bukan sebagai tujuan hidup untuk mencari jalan keselamatan dalam hidup saudara dan saya. Orang yang banyak harta maupun yang tidak mempunyai harta pasti banyak masalah. Terlebih-lebih orang yang tidak mempunyai harta. Pagi makan, sore kagak. Seperti yang di Nias itu. Ya, suaminya bersaksi di ILC, Indonesia Lawyer Club. Makan kadang-kadang sehari cuma sekali. Coba kita bisa nggak ya merasakan kesusahan rumah tangga tersebut yang makan sehari cuma sekali, mempunyai anak 3. Kita jangan bersimpati saja. Coba sekali-kali kita empati kepada seseorang yang kalau ada orang di rumah tangga kita atau di tetangga-tetangga kita ini yang makannya hanya sekali, bukan hanya perlu simpati dari kita, oh kesiannya, sehari makan cuma sekali. Tidak cukup hanya perkataan itu. Tidak cukup dengan perkataan penghiburan kita datang kepada dia. Tetapi yang diperlukan oleh dia, bagaimana empati kita kepada orang tersebut. Yaitu, bisakah kita memberikan sesuatu kepada dia agar orang tersebut jangan makan sehari cuma sekali. Kita aja kadang-kadang di rumah, nasi aja sampai nggak kemakan ya. Nasi aja sampai numpuk. Itulah kehidupan. Itulah kenyataan. Anak Tuhan tidak anak Tuhan, pasti apa yang namanya kesusahan itu datang menghampiri dirinya. Kesusahan itu mungkin bagian dari pencobaan dalam hidup kita. Tetapi kita jangan lupa, firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang luar biasa. Apa yang biasa? Yang biasa. Karena semua orang, saya yakin dan percaya, pasti mengalami apa yang namanya pencobaan. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Yang, ini ada yangnya nih, yang tidak melebihi kekuatan manusia atau kekuatan kamu. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan saudara dan saya, Dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Nah, ini ada ayat selanjutnya yang menghibur kita, yang menguatkan kita. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Enak aja Pak Surya bilang pencobaan yang saya alami sekarang ini pencobaan biasa. Nggak ngerasain sih lo katanya. Coba lo kalau ngerasain. Ini bukan saya yang berkata loh. Ini firman Tuhan loh dalam 1 Korintus 10 ayat 13.
apakah firman Tuhan ini bohong? Apakah firman Tuhan ini ngawur? Ini harus kita yakini dan kita percayai. Pada waktu kita mendapatkan pencobaan, Allah memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya, sehingga kita dapat menanggungnya. Karena itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tidak ada pencobaan-pencobaan yang di dunia ini yang luar biasa, kecuali yang dialami oleh Tuhan kita, Yesus Kristus di kayu salib. Kita harus menangkap filosofi dari kata secukupnya. Di dalam apa? Di dalam hal kekhawatiran. Tuhan ingin kita menikmati hidup kita pada hari ini dengan segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita tanpa ada rasa khawatir untuk hari esok. Karena hari esok firman Tuhan mengatakan mempunyai kesusahannya sendiri, tetapi juga memiliki berkatnya sendiri. Kita jangan lihat kesusahannya saja. Pasti di balik kesusahan ada rencana Tuhan untuk saudara dan saya, sehingga kita mendapatkan dan menikmati berkatnya juga dalam kehidupan kita ini. Disitulah terjadi keseimbangan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Dia ada pencobaan, ada jalan keluar, sehingga kita bisa menanggungnya. Itu namanya keseimbangan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua manusia juga mengalami kesusahan. Baik dia itu seorang raja, seorang bankir, ya, atau orang yang terkaya di dunia, pasti mempunyai kesusahan. Dikala kita mendapatkan kesusahan dalam hidup kita ini, kita jangan manja. Jangan kita berpikir kita anak Tuhan, lalu Tuhan memberikan kemudahan untuk mengatasi kesulitan, kesusahan yang saudara alami dalam hidup kita ini. Atau dengan kata lain, Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa kepada saudara dan saya karena kita anak Tuhan untuk mengatasi kesusahan-kesusahan yang kita hadapi ini. Tidak. Kalau Tuhan memberikan kemudahan dikala kita mendapatkan kesusahan dalam hidup kita ini, mental kita ini jadi tidak terdidik. Dan syaraf rohani kita tidak terbentuk di dalam kehidupan kita. Itulah gunanya pencobaan-pencobaan itu datang di hadirat kita agar mental kita ini terdidik, agar saraf-saraf rohani kita ini terbentuk. Itulah sebabnya anak-anak yang masih sekolah dari SD sampai perguruan tinggi pasti ada yang namanya ujian. Itu untuk mengetes sejauh mana kemampuan kita ini di dalam menghadapi soal-soal yang diberikan oleh gurunya atau dosennya itu. Percaya nggak? Kalau kita dikit-dikit Tuhan tolong, dikit-dikit Tuhan tolong, dikit-dikit Tuhan angkat masalah kita, kita menjadi manusia yang manja. Dikala suatu saat nanti persoalan yang kita hadapi,
Tuhan membiarkan, kita akan kecewa kepada Tuhan. Karena mental kita ini tidak terdidik. Dan bahkan mungkin kita berkata, percuma ya Bapak, ya Tuhan, aku datang kepadamu setiap minggu, aku jadi aktivis gereja, kok persoalan-persoalan yang aku hadapi ini tidak Engkau tolong. Padahal firman Tuhan sudah mengatakan, persoalan-persoalan atau pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu adalah pencobaan biasa. Yang bisa kita hadapi karena Tuhan memberikan jalan keluar. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan mengajarkan kita untuk tidak khawatir tentang hari esok, apakah kemudian kita boleh bersikap sembrono dengan percaya saja bahwa besok kita akan dipelihara oleh Tuhan, sehingga kita tidak perlu berjaga-jaga? Akankah kita ini menjadi orang yang sembrono? Mentang-mentang firman Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir tentang hari esok. Bukan. Kalau kita menjadi sembrono, kalau kita menjadi sembarangan dalam hidup ini, mentang-mentang firman Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir tentang hari esok, itu adalah sikap hidup yang salah. Sikap hidup yang tidak benar. Kita sebagai manusia diberikan pikiran, perasaan, dan kehendak oleh Tuhan, sehingga kita bisa berpikir untuk tidak selalu mengandalkan Tuhan. Memang harus selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, tetapi harus ada action, tindakan yang menyambut pertolongan Tuhan itu dengan sikap, hati, dan kehidupan kita ini di dalam dunia ini. Ketidakkhawatiran kita tentang hari esok tidak berarti kita melupakan tanggung jawab untuk hidup hari esok. Jangan mentang-mentang Tuhan berkata jangan khawatir tentang hari esok, kemudian kita hidup sembarangan, hidup seenaknya. Itu adalah sikap hidup yang salah. Jangan dengan adanya kata secukupnya, kita tidak mengembangkan semaksimal mungkin apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita untuk kepentingannya. Saya ulangi ya. Jangan dengan adanya kata secukupnya, kita lantas kemudian tidak mengembangkan semaksimal mungkin apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saudara dan saya untuk kepentingannya. Karena manusia itu adalah makhluk yang mulia. Ia diberikan pikiran, perasaan, dan kehendak untuk hidup mengelola dirinya di muka bumi ini hanya untuk kepentingan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga melihat banyak orang tua yang mempersiapkan atau memberikan banyak harta benda untuk anak-anaknya. Iya kan? Kita cari uang, kalau diberkati Tuhan, sebenarnya untuk siapa? Pasti antara lain untuk anak-anak kita. Harta benda yang kita dapatkan antara lain untuk anak-anak kita. Itu sikap daripada orang tua.
Itu tidak salah. Asalkan dengan motivasi yang benar. Kalau dengan motivasi yang keliru, ini malah akan menyesatkan anak kita. Kalau dengan motivasi yang benar, kita mengajarkan anak, mendidik anak agar takut akan Tuhan, harta benda yang kita wariskan kepadanya pasti dipakai juga untuk kemuliaan Tuhan. Karena dia sudah mengenal Tuhan, karena dia sudah dididik orang tuanya untuk takut akan Tuhan. Tetapi kalau dengan motivasi yang benar, kita tidak pernah mendidik, memberitahukan anak kita tentang hal-hal yang baik dan yang buruk, maka kita akan dipersalahkan oleh Tuhan. Karena anak yang dititipkan kepada saudara dan saya itu tidak kita jaga dan kita rawat baik-baik agar kita bisa bersama-sama sekeluarga masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Tugas orang tua berat dalam mendidik anak. Makanya kalau mau mendidik anak itu dari masih kecil-kecil. Kalau mendidik anak itu sudah umur 18, 19 tahun, 20 tahun ke atas, jangan harap. Jangan harap. Hanya Tuhan yang bisa menggerakkan hatinya. Banyak contoh. Kalau anak-anak yang sudah berjenggotan, ya, yang sudah kadaluarsa, ya, walaupun sudah besar, kelakuannya masih anak-anak, atau anak-anak yang sudah dewasa, baru kita mau didik tentang firman Tuhan, jangan harap dia bisa berubah. Ya, karena sudah terkadung bergaul dengan dunia yang fana ini, dengan dunia yang gemerlap ini, dengan dunia yang menjamin, yang memberikan segala sesuatu untuk kehidupan dia. Itu menurut dunia. Kalau kita mendidik anak dengan motivasi yang salah, itu malah menyesatkan anak kita. Sehingga apa? Pada akhirnya, si orang tua tersebut tidak dapat memenuhi bagiannya untuk Tuhan. Mikirin anak terus. Mendidik anak dengan cara yang salah. Semua kemauan anak diikuti, dituruti. Dia lupa mengajarkan firman Tuhan kepada anaknya tersebut. Bapak Ibu, kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang penting kita tidak perlu khawatir akan masa depan anak cucu kita. Tidak perlu khawatir akan masa depan anak cucu kita. Karena anak cucu orang benar pasti dipelihara oleh Tuhan. Coba Mazmur 37 ayat 25 kita buka. Mazmur 37, kitab Mazmur 37 ayatnya yang ke-25. Di sini dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ini udah tuir nih saya nih. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Kuncinya, jadilah orang benar dalam hidup kita ini. Bukan saja saudara dan saya yang diberkati oleh Tuhan, tetapi firman Tuhan mengatakan anak cucu kita juga diberkati oleh Tuhan karena bapak moyangnya orang benar. Itu kuncinya.
Nggak perlu khawatir. Yang perlu kita khawatirkan sekarang ini, sudahkah saya hidup benar di hadapan Tuhan? Apalagi sebagai pengerja gereja. Ya, termasuk diri saya yang sudah berbicara di mimbar ini. Sudahkah saya ini menjadi orang benar sehingga saya bisa diberkati oleh Tuhan? Bukan saya saja, tetapi anak cucu saya, Sharon, Karen, Gevi, mungkin ada lagi nanti cucu kan? Karena anak dua saya masih belum punya anak, yang satu belum menikah. Itu diberkati oleh Tuhan. Kuncinya orang tuanya harus hidup benar. Dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Sudahkah kita dari muda sampai tua hidup benar di hadirat Allah? Mazmur 112 ayatnya yang kedua. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Makanya kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, jangan susah-susah. Jangan pusing-pusing. Koreksi diri, introspeksi diri. Sudahkah aku hidup benar di hadapan Tuhan? Sudahkah aku hidup berkenan di hadapan Tuhan? Sudahkah hidupku ini bisa dinikmati oleh Tuhan? Itu yang menjadi kekhawatiran saudara dan saya seharusnya. Bukan tentang masa depan kita. Bukan tentang hari esok. Bukan tentang kehidupan anak cucu kita. Yang kita harus khawatirkan, sudahkah aku menjadi orang benar di hadapan Tuhan? Jangan sampai Tuhan berkata, enyahlah engkau dari hadapanku, sekalian ular beludak, aku tidak mengenal engkau. Kalau kata Pak Gembala, bajau deh. Ya, orang Manado bilang apa tuh? Berjauh jo. Kalau Tuhan berkata itu kepada saudara dan saya, terutama kepada saya, ngeri loh. Kita mau datang kepada Tuhan. Bajau jo. Aku tidak kenal engkau. Hai ular beludak. Bahaya loh. Iya, sekarang ini kita bisa ketawa-ketiwi hidup di dunia. Tetapi kita begitu masuk pengadilan Allah, Tuhan bilang, Tuhan, aku kenal engkau loh. Siapa ya? Siapa kamu ya? Ini rasanya saya nggak kenal nih. Bukan anak saya nih. Bajau-jauh. Hai malaikat, jebloskan dia ke tempatnya Lucifer. Bahaya. Yang kedua, yang tadi masalah khawatir ya. Yang pertama, yang kedua ini serakah. Serakah. Pelajaran kedua mengenai kata secukupnya dapat kita lihat dalam tulisan Rasul Paulus kepada Timotius yang terdapat di dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Dikatakan demikian, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.
Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uangnya itu sendiri. Uangnya nggak salah. Yang salah manusianya kalau hidup kita ini mencintai uang. Sikap kita terhadap uang dan harta mencerminkan peta rohani kehidupan saudara dan saya. Karena apa? Kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21 menggambarkan sosok manusia yang serakah dan sesat. Nanti Anda baca ya, perikopnya Lukas 12 ayat 16 sampai 21 ini. Itu menggambarkan manusia yang serakah dan sesat. Oh, dan ditambah lagi dengan orang kaya yang bodoh. Karena apa? Dalam cerita ini, orang kaya tersebut mengumpulkan harta untuk memperoleh kesenangan dan bergantung sepenuhnya hidupnya kepada hartanya yang sudah dia peroleh. Seolah-olah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekayaan itulah yang menopang hidupnya. Kita mencari kekayaan untuk apa? Mencari harta benda untuk apa? Pasti dalam benak kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, kekayaan itu dapat menopang kehidupan kita. Benar. Benar. Kekayaan dapat menopang kehidupan saudara. Tetapi kekayaan itu tidak menjamin saudara bisa masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Dulu siapa yang pernah tahu di Indonesia ini ada yang namanya Walmart? Walmart, supermarket Walmart itu di dunia terkenal sekali itu. Walmart itu yang punya orang yang kaya. Tetapi sekarang Walmart itu hancur. Di Indonesia sudah tidak ada yang namanya Walmart. Hancur. Jadi jangan menganggap kekayaan yang kita dapatkan itu tidak dapat lenyap, tidak dapat hilang dalam kehidupan kita ini. Jadi harta yang sesungguhnya, harta yang abadi adalah, sudahkah hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan? Berjaga-jagalah terhadap keserakahan. Kita harus berpendirian dan percaya bahwa hanya pemeliharaan Tuhanlah yang dapat membuat hidup saudara dan saya berlangsung dengan baik di muka bumi ini. Hanya pemeliharaan Tuhan yang dapat menjamin, menjawab segala persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi dalam hidup kita ini. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus tidak mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang manusia dengan hewan lebih kejam manusia. Hewannya hewan binatang buas lagi nih. Manusia dengan hewan binatang buas, harimau, siena, kalau kita lihat di National Geographic ya, buaya, apalagi lah yang buas-buas itu. Mereka atau binatang buas itu menangkap mangsa kalau apa? Kalau apa? Lapar. Lapar. Baru dia cari makan. Baru dia nangkap mangsa. Biasanya yang ditangkap itu kijang ya. Kuda zebra gitu kan. Apalagi yang namanya harimau, macan. Wow, segede apapun juga dia tidak takut. Paling dia takut sama gajah tuh. Ya. Kalau lapar dia baru cari makanan. Kalau manusia, hartanya sudah banyak. Kalau perlu siku sana, siku sini. Biar tambah kaya.
Sebenarnya yang binatang buas itu yang mana? Manusia yang binatang buas itu. Kalau dia tidak mengenal Tuhan. Manusia itu makhluk yang buas loh. Saling sikut menyikut, saling jegal menjegal. Orang kerja di perusahaan juga begitu. Kalau perlu kita cari muka kepada bos agar kedudukan dia nanti diberikan kepada kita dan dia dipecat. Demi apa itu? Demi cien. Demi uang. Demi agar hidup kita ini bisa wah. Ya. Kita sikut sana sikut sini bukan karena lapar, tetapi karena memang itu sudah menjadi tabiat manusia yang tidak mengenal Tuhan. Tabiat manusia yang sudah tidak mengenal Tuhan. Menteri yang korupsi. Saya nggak sebut nama. Hartanya sudah 45 miliaran. 45 miliar taruh deposito 5% aja berapa duit tuh? Ya. Tetapi yang namanya dana bansos, bantuan sosial di tengah COVID pandemi yang seperti ini, banyak orang susah, banyak orang menderita, yang pagi makan sore kagak karena di PHK. Dana bansos yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyatnya, masih bisa-bisanya dicongtipo. Dicongtipo, mungkin Ibu Lina tahu kali. Itu manusia buas loh. Buas. Manusia itu serakah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekayaan yang kita himpun itu merupakan bagian dan tanggung jawab kita untuk mendukung kehidupan orang-orang yang menjadi tanggung jawab saudara dan saya. Terutama anak-anak kita, keluarga kita, keluarga besar kita, masyarakat sekitar kita, serta pekerjaan Tuhan dalam bentuk gereja dan misi. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, tanggung jawab kita tentang anak, istri, masyarakat setempat itu menjadi tanggung jawab kita juga. Dan jangan lupa, tanggung jawab saudara dan saya juga memberikan harta saudara itu untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, gereja dan misinya di muka bumi ini. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini yang seru. Di sini ada kata ditambahkan. Kalau kita mencari kerajaan surga terlebih dahulu, maka hidup kita akan ditambahkan. Apa nih? Ditambahkan ini apa nih? Ayo, umumnya ditambahkan ini kita berasumsi kalau kita mencari kerajaan surga terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Asumsi kita mengenai ditambahkan, pasti kita diberikan berkat harta benda oleh Tuhan yang sebanyak-banyaknya atau minimal secukupnya. Ya kan? Konotasi ditambahkan itu pasti kita, asumsi kita mengenai firman Tuhan ini tentang harta. Kalau kita sudah cari kerajaan Tuhan, kerajaan surga terlebih dahulu, pasti ditambahkan itu mengenai harta. Tetapi kalau kita baca satu perikop tentang firman Tuhan ini di dalam Matius 6, ya, itu di ayat yang ke-24 Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, yaitu Allah dan Mammon. Itu perikop 1
perikop di dalam Matius 6 tuh. Ya, Tuhan Yesus mengatakan orang tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, yaitu Allah dan Mamon. Berarti kita sudah tidak bisa memilih kedua-duanya. Memilih Tuhan juga, memilih Mamon juga. Nggak bisa. Pasti salah satu yang harus kita pilih. Nah, berhubungan dengan ayatnya yang ke-24 ini, kalau kita berasumsi kata ditambahkan ini dengan harta benda, dengan mamon, itu salah besar. Karena di dalam ayat 6 dan 24, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, yaitu Allah dan Mamon. Tidak bisa. Jadi kata ditambahkan di sini untuk kita diberikan satu sikap hidup kerohanian kita ini yang benar-benar takut akan Allah. Kira-kira enakan mana? Ditambahkan harta benda atau diberikan hati yang takut akan Allah oleh Tuhan? Enakan mana? Kalau kita mempunyai hati yang takut akan Tuhan, harta duniawi ini kecil. Karena kita akan dibawa ke langit yang baru dan bumi yang baru. Kita akan dibawa ke surga yang di sana tempatnya tidak terbayangkan oleh saudara dan saya. Ditambahkan bukan berarti kita dibuatnya menjadi kaya raya. Alasan Tuhan menambahkan kepada saudara dan saya ini adalah untuk kepentingannya. Itulah kata ditambahkan. Kalau kita mencari kerajaan surga terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan, berarti ditambahkan untuk kepentingannya, bukan untuk kepentingan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan agar kita hidup secara efektif untuk melayani pekerjaan Tuhan, bukan supaya kita ini lebih nyaman di bumi. Di bumi ini nggak ada kenyamanannya. Taruh kata kita dapat nyaman juga cuma sebentar. Ujung-ujungnya kesusahan. Memang Tuhan tidak melarang saudara dan saya untuk kaya dan punya banyak harta. Tetapi intinya adalah kalau kita diberkati oleh Tuhan, kita harus hidup untuk kepentingan Tuhan. Lihat, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan untuk siapa? Untuk kepentingan diri kita sendiri. Itu duniawi. Itu mamon. Kita diberkati Tuhan. Salah satunya dan yang terpenting, memang salah satunya untuk kepentingan kita. Tetapi yang lebih penting dan terpenting dalam hidup saudara dan saya, dikala kita diberkati Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, berkat yang kita dapatkan itu. Amin. Amin. 11:30. Ini doa Bapa kami ini merupakan jalan Tuhan untuk mengajarkan saudara dan saya terhindar dari kebinasaan akibat dari hawa nafsu dan keserakahan kita. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mempunyai rasa cukup. Karena rasa cukup itu relatif sifatnya. Secukupnya. 1 Timotius 6 ayat 6 mengatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Apa tuh artinya?
memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ini kita ibadah nih. Di luar pun dalam hidup kita itu juga ibadah. Kita bekerja ibadah. Kita cari uang ibadah. Rasa cukup itu tidak mudah untuk dilakukan. Ya kan? Ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu tidak mudah. Sebab kata secukupnya memang relatif. Cukupnya saya dengan cukupnya Bapak Ibu beda. Ada orang yang naik sepeda sudah merasa cukup. Ada orang yang sudah naik motor merasa cukup. Tetapi ada juga orang kalau baru naik sepeda, baru naik motor, belum cukup. Dia cukupnya kalau sudah naik sedan. Jadi rasa cukup itu relatif. Rawan penyimpangan. Rawan penyimpangan rasa cukup ini. Relatif. Ya. Jadi kalau kita bersyukur dalam hidup kita ini tentang apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita ini, itu sudah memenuhi unsur kedewasaan rohani saudara dan saya. Kalau kita bersyukur tentang kecukupan yang kita dapatkan dalam hidup kita pada hari ini, itu menunjukkan kedewasaan rohani kita di dalam hidup kita ini. Orang yang belum dewasa rohani tidak akan pernah merasa cukup dalam hidupnya. Karena dia tidak mengenal firman Tuhan. Dia tidak mengetahui firman Tuhan. Tetapi orang yang sudah dewasa rohaninya, yang sudah mengetahui siapa itu Bapa di surga, pasti dia bersyukur dengan apa yang ada di dalam hidupnya itu. Dengan kecukupan yang mungkin dianggap orang bilang cukup itu relatif. Dan jangan lupa, ini ada firman Tuhan juga yang luar biasa, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Gila kan? 1 Timotius 6 ayat 8-9 mengatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ngeri firman Tuhan ini. Orang yang ingin kaya itu pasti terjatuh ke dalam pencobaan. Yakobus 4 ayat 4 mengatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kalau kita bersahabat dengan Tuhan dalam hidup kita ini, ya, apa yang kita dapatkan itu cukup untuk kita, untuk saudara dan saya. Karena tujuan hidup kita ini bukan di dunia ini, bukan untuk memenuhi unsur kenapsuan kita, kedagingan kita. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, apa yang kita dapatkan, yang ada pada kita, itu cukup bagi kita. Karena Tuhan lebih daripada cukup dalam hidup saudara dan saya. Kiranya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini tentang secukupnya dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kita. Kita bisa merenungkan firman Tuhan ini melalui nanti mungkin rekaman tentang ayat-ayat firman Tuhannya, sehingga kita mendapatkan jauh lebih dalam lagi tentang firman Tuhan yang bertema secukupnya ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.